Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya buka dengan resmi sosialisasi penilaian eksaminasi secara elektronik tahapan 2 tahun 2021. Alhamdulillah, asyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Syariah Aceh di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Direktur Tenaga Teknis mendampingin saya, Bapak dan Ibu seluruh Indonesia, ada samping saya. Ada juga Hakim Justisial dan Kepala Bagian Kasubdit Data dan Evaluasi dan pejabat eselon 4. Yang saya hormati Hakim Tinggi sebagai Hakim Tinggi eksaminator ya, di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu bertemu dengan cara melalui daring di seluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas kita, yaitu sosialisasi penilaian eksaminasi secara elektronik. Harapan saya, Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari COVID-19. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mahkamah Agung adalah lembaga yang mempunyai otoritas pengawasan terhadap kinerja semua badan peradilan di bawahnya, termasuk hakim, sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang 48 tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi Mahkamah Agung ini mempunyai tugas melakukan pengawasan di seluruh badan peradilan, 4 lingkungan badan peradilan. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan dan kewenangan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak mengurangi kebebasan hakim di dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Bapak dan Ibu. Putusan pengadilan merupakan suatu putusan pengadilan itu merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan, Bapak dan Ibu, mengikat para pihak, mengikat para penegak hukum lainnya. Karena putusan itu mengikat para pihak, para penyelenggara, para penegak hukum lainnya untuk mentaati dan melaksanakan putusan tersebut. Tujuannya mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Tujuannya bagaimana memberikan putusan itu, memberikan nilai keadilan, kepastian dan manfaat
bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu, tujuan eksaminasi yang dilaksanakan oleh hakim tinggi eksaminator ini benar-benar ya memberikan penilaian, menilai kualitas kemampuan para hakim. Kita lihat kualitas putusannya, sejauh mana dia menerapkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan problem hukum yang diajukan oleh para pihak itu. Nilai keadilan dan kepastian harus terlihat di dalam satu putusan. Eksaminasi putusan secara elektronik ini bertujuan menjaga kualitas putusan hakim pengadilan agama dalam memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama. Apabila produk dari putusan itu mempunyai kualitas, memberikan nilai keadilan dan kepastian, maka publik, kepercayaan publik atau para pihak pencari keadilan akan semakin tinggi nilai kepercayaannya kepada peradilan agama. Oleh sebab itu langkah Badilag untuk melaksanakan eksaminasi putusan yang dilakukan oleh hakim tinggi eksaminator ini, saya minta kepada para hakim tinggi sebagai eksaminator benar-benar ya menilai perkara dengan baik, menilai kualitas penerapan hukum acaranya, hukum materialnya dinilai dengan baik. Jangan dinilai asal-asalan, karena penilaian yang Bapak lakukan yang disampaikan kepada Badilag itu menjadi suatu dasar di dalam memberikan beberapa hal kepada yang bersangkutan. Kemudian saya harapkan juga kepada hakim tinggi eksaminator cepat melaksanakan penilaian, jangan terlalu lama, yang dibatasi dengan waktu tertentu, sehingga sudah berakhir waktu tertentu maka Bapak dan Ibu sebagai hakim tinggi eksaminator asal-asalan memberikan nilai kepada penilaian terhadap putusan. Kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian yang diberikan oleh hakim tinggi eksaminator di pengadilan tinggi, karena tinggal 1 hari batas pengiriman ke Badilag, kelihatannya penilaiannya asal-asalan, tidak sesuai dengan penilaian yang sebaik-baiknya tentang nilai putusan perkara tersebut. Oleh sebab itu saya minta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syariah Aceh untuk benar-benar yang melakukan evaluasi penilaian itu sebelum dikirim ke Badilag. Apakah hakim tinggi eksaminator itu benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, atau hakim tinggi eksaminator yang kami berikan kewenangan oleh Badilag itu punya kualitas enggak, punya kemampuan enggak untuk menilai itu. Kalau tidak mempunyai kemampuan dan kualitas untuk menilai putusan itu, nanti kita rubah lagi. So kita masukin yang bersangkutan yang tidak punya kemampuan. Selain itu, eksaminasi secara elektronik yang dilakukan oleh Dirjen Badilag juga bertujuan untuk pemetaan tenaga teknis sebagai data kuantitatif untuk pembinaan lebih lanjut dan juga sebagai bahan promosi dan mutasi tenaga teknis. Ada 5 aspek yang menjadi objek penilaian dalam sistem eksaminasi elektronik ini, yaitu penerapan hukum material, 2. penerapan hukum formil, 3. minutasi dan pemberkasan, 4. penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudian manajemen perkara. Jadi yang dinilai ada 5 aspek yang menjadi objek penilaian dalam sistem eksaminasi elektronik ini. Jadi saya minta kepada hakim tinggi sebagai eksaminator benar-benar menilai 5 aspek ini, ya,
penerapan apa benar nggak dia menerapkan hukumnya dengan baik, hukum materialnya. Apakah hukum acaranya dijalankan dengan baik nggak? Di dalam putusan yang dilaksanakan itu benar-benar menggunakan hukum acara yang baik nggak? Melalui tahapan-tahapan acara nggak? Minutasi dan pemberkasannya. Apakah dia cepat melakukan minutasi sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Badilak? Dilihat waktu minutasinya dan pemberkasannya, apa benar nggak pemberkasan berkas itu sudah lengkap atau tidak? Kemudian penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu harus dijalankan Bapak dan Ibu, dan harus dinilai ini oleh Hakim Tinggi Eksaminator ini asas. Jangan hanya di mulut saja asas ini, kita implementasikan, kita laksanakan. Oleh sebab itu, Hakim Tinggi Eksaminator menilai benar-benar sejauh mana putusan ini menerapkan, mengimplementasikan asas peradilan ini cepat, sederhana, dan biaya ringan. Manajemen perkara, apakah dia melakukan manajemen perkara dengan baik? Tahapan-tahapan prosesnya dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan, apakah dilaksanakan dengan baik atau enggak? Gunakan manajemen dengan baik. Para hakim tinggi eksaminator harus melakukan penilaian dengan sungguh-sungguh agar penilaian terhadap putusan hakim bisa menjadi lebih objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam evaluasi eksaminasi secara elektronik, tahapan sebelum ditemukan hakim tinggi eksaminator yang tidak serius dalam mengembangkan amanah sebagai eksaminator dengan temuan sebagai berikut. Ada beberapa temuan yang saya sampaikan tadi terhadap hakim tinggi eksaminator yang melakukan eksaminasi terhadap putusan itu. Ada kelemahan-kelemahan yang kita temukan. Pertama, terhadap hakim tinggi eksaminator yang mengulur waktu. Ada ini kita evaluasi di Badilak ini. Mengulur waktu dan lamban dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksanaan Dirjen Badilak. Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama lakukan evaluasi hakim tinggi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa yang menjadi latar belakangnya? Apa kira-kira menjadi motivasinya? Kenapa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? B. Terdapat hasil penilaian yang tidak sinkron dengan kondisi berkas yang sebenarnya, sehingga hasil penilaian kurang valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan penilaian terhadap satu objek putusan tidak sinkron, berarti tidak baca dia. Kalau ketidaksinkronan suatu evaluasi itu, dia tidak membaca objek yang dia evaluasi, yang menjadi bahan penilaiannya. Ini beberapa ini hakim yang kami lihat ya, setelah kami evaluasi di Badilak, ada penilaian tidak sinkron terhadap satu putusan. Berarti asal-asalan karena waktunya sudah berakhir. Besok nilainya asal-asal nggak dibaca. Akhirnya tidak sinkron dan hakim ini tidak akan kita robah namanya. Tidak lagi diberikan kewenangan untuk menjadi hakim tinggi eksaminator. Malas melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Badilak. Terhadap hakim tinggi eksaminator yang penilaian terhadap satu perkara yang sama terlalu jauh dibandingkan dengan hasil penilaian hakim tinggi eksaminator yang lainnya. Satu objek permasalahan yang sama antara hakim tinggi yang satu dengan hakim tinggi yang lain, hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Badilak ini perbedaannya jauh. Berarti ada hakim tinggi pengawas yang satu dengan hakim tinggi eksaminator yang lainnya itu berbeda kemampuan analisisnya, berbeda kemampuan wawasannya, sehingga berbedanya jauh.
Ini kemungkinan kemampuan menganalisis, mengetahui hukum material dan hukum acaranya kurang. Ini minta tolong nih KPTA. Sebelum dikirim ke Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama bikin tim khusus untuk menilai sejauh mana kualitas penilai hakim tinggi eksaminator itu terhadap tugas yang dibebankan oleh Badilak. Supaya pekerjaan ini pekerjaan profesional, karena hasil eksaminator ini mempengaruhi penilaian terhadap hakim-hakim kita di pengadilan tingkat pertama itu untuk kita pilih menjadi orang sebagai orang pemimpin, sebagai leadership di pengadilan tinggi. Kemudian untuk promosi menjadi hakim-hakim asisten, menjadi hakim agung, menjadi hakim pengawas, menjadi hakim diklat, hakim tinggi, menjadi hakim tinggi, promosi hakim tinggi. Salah Bapak menilai, salah juga di Badilak ini mengambil putusan. Rentetan kesalahan itu sampai ke puncak. Saya salah mengambil keputusan, kami di sini salah mengambil keputusan karena kesalahan penilaian yang kami berikan kepercayaan kepada hakim tinggi eksaminator menilai putusannya salah. Kita mengambil putusan juga salah di Badilak. Terhadap hakim tinggi eksaminator yang tidak memahami secara baik aspek penilaian administrasi perkara dan teknis justisial, sehingga terhadap hakim tinggi tersebut harus dilakukan evaluasi ulang oleh Dirjen Badilak. Kami akan melakukan evaluasi ulang. Harusnya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Badilak memberikan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu sebagai hakim tinggi eksaminator, harusnya dimanfaatkan dengan baik kepercayaan itu. Tapi banyak ini, setelah kami evaluasi hasil penilaian yang dilakukan oleh hakim tinggi eksaminator seluruh Indonesia, asal-asalan sebagiannya. Gimana, mengerikan kalau bapak-bapak dan ibu asal-asalan penilaian, asal-asalan juga pengambilan putusan di Badilak ini. Diharapkan dengan program eksaminasi ini dapat tercipta hakim yang mempunyai kriteria. Ini harapan ya, harapan terhadap implementasi pelaksanaan eksaminasi putusan yang dibebankan pada hakim tinggi eksaminator untuk menilai anak-anak kita, supaya anak-anak kita mendapatkan 5 kriteria ini: berilmu pengetahuan, berkemampuan teknis yudisial yang handal, berpengalaman, berintegritas, mempunyai moral yang tinggi. Kalau putusannya bagus, putusannya memberikan keadilan, kepastian, dan memberikan manfaat kepada para pihak itu, sudah barang tentu moralitas, integritas pribadinya tinggi. Itu yang kita cari. Mengakhiri sambutan saya tekankan bahwa keinginan untuk terus melakukan reform dan perubahan terhadap lembaga peradilan agama agar menjadi lembaga yang modern, berkelas dunia. Oleh karenanya kita semua harus punya komitmen yang kuat dalam mengembangkan kualitas diri dan lembaga yang kita cintai ini. Itu harapan ya, harapan satu organisasi, institusi. Semua yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan, baik melalui surat keputusan, peraturan dirjen, perma, itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Organisasi yang profesional adalah organisasi yang ditata kelola oleh sumber daya manusia yang profesional, sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana cara mencari manusia yang berkualitas? Inilah strategi yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama melalui eksaminasi putusan. Yang diberi kewenangan adalah hakim tinggi eksaminator. Apabila hakim tinggi eksaminator ini asal-asalan,
harapan sebagai sumber daya manusia yang profesional tidak akan bisa dapatkan untuk menata kelola organisasi peradilan agama di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin kami bersama Kamar Agama, Tuada Agama di Bandung selama 4 hari kami berdebat di sana untuk mencari suatu kebenaran, perbaikan, ya, perbaikan dalam buku 2. Alhamdulillah, buku 2 ini sebagai pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, antara Badilak dengan kalau Kamar Agama singkatannya apa itu? Uldilak. Antara Uldilak dengan Badilak sudah punya kesepakatan dan sudah dirumuskan. Jadi sudah diambil keputusan oleh Tuada Agama dengan Badan Peradilan Agama. Pembahasan itu menjadikan rumusan dasar sebagai dasar pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama di seluruh Indonesia. Sudah menjadi satu kesatuan pemikiran dan sudah dirumuskan dan sudah disepakati. Tinggal kita bawa kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk dikeluarkan surat edaran, mungkin surat edaran Mahkamah Agung, surat keputusan Ketua Mahkamah, nanti produknya apa yang keluar nanti. Ini semua Bapak dan Ibu kerja yang luar biasa, yang semangat luar biasa oleh Uldilak dan Badilak. Kalau Bapak dan Ibu hanya diberikan tugas untuk menjadi hakim tinggi eksaminator asal-asalan, tidak melihat dengan baik itu dan memberikan hasil yang tidak baik, penilaian tidak baik kepada Badilak, nanti Badilak yang rusak. Semangat, apabila dikasih tugas, semangat, profesional, laksanakan dengan amanah tugas itu. Kita merumuskan buku 2 itu dari pagi sampai malam. Tidak ada lembur dibayar, apa adanya, tidak mengharapkan sesuatu. Tetapi kita mengharapkan bagaimana rumusan ini menjadi satu dasar pelaksanaan oleh Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik, untuk memberikan keadilan yang terbaik, kepastian hukum yang terbaik kepada pencari keadilan. Itu tujuannya, tidak ada lain. Kita melakukan satu reform terus, pembaharuan, melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas peradilan agama sebagai penjaga peradaban manusia, khususnya umat Islam. Itu Bapak dan Ibu. Tidak ada kata lain, kita bekerja keras, diberi amanat, kerja dengan baik. Itu harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya pemaparan materi kebijakan penilaian eksaminasi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Dr. Haji Chandra Boy SAG, MAG, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia,
yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat eselon 2 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, baik yang hadir maupun yang menyaksikan secara daring. Yang kami hormati Bapak Ibu para hakim tinggi eksaminator tahap 2 tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, yang kami banggakan panitia pelaksana eksaminasi secara elektronik, yaitu Ibu Kasubdit Data dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis beserta jajarannya, dan juga tim teknis secara khusus hadir narasumber juga nanti Bapak Amiduddin Harahap yang akan memberikan materi tentang petunjuk teknis penggunaan aplikasi kepada para hakim tinggi eksaminator. Hadirin hadirat yang berbahagia, segenap puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan eksaminasi secara elektronik kepada hakim tinggi eksaminator tahun 2021. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dirjen, Bapak Ibu hadirin-hadirat yang berbahagia, pertama izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah membuka acara sosialisasi ini secara resmi. Dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan eksaminasi secara elektronik tahap kedua tahun 2021 yang telah kita mulai sejak tanggal 30 Agustus tahun 2021, yaitu pengumuman, penetapan jadwal, penetapan peserta, sosialisasi kepada peserta, kemudian upload berkas yang alhamdulillah sampai hari kemarin sudah 677 berkas perkara bundel A dan putusan yang telah diuploadkan ke dalam aplikasi eksaminasi kita yang ada di Simtalak atau aplikasi e-eksaminasi. Terima kasih kepada para peserta yang telah bekerja keras untuk mendukung kegiatan eksaminasi ini dan telah mengirimkan upload data berkas perkaranya. Kemudian tahapan berikutnya adalah sosialisasi kepada hakim tinggi eksaminator yang kita laksanakan pada hari ini, Pak Dirjen. Sudah ada 168 orang hakim tinggi eksaminator yang semuanya itu adalah diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syariah Aceh seluruh Indonesia kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, kemudian telah dikukuhkan oleh Bapak Dirjen dengan SK Hakim Tinggi Eksaminator tahun 2021 tahap 2. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai Hakim Tinggi Eksaminator yang telah dipercaya oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan juga telah dikukuhkan, dipercaya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk membantu pelaksanaan eksaminasi kita di tahap kedua ini. Kita bersyukur alhamdulillah kegiatan eksaminasi ini berjalan lancar tanpa ada kendala sampai titik ini. Mudah-mudahan sampai akhir nanti tetap akan berjalan dengan baik. Kami terima kasih kepada Bapak Dirjen telah mengingatkan tadi beberapa hal tentang problem yang kita hadapi pada eksaminasi sebelumnya. Ya, tadi ada beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Pak Dirjen, baik karena ada yang terlambat pelaksanaan, ada yang sampai jadwal habis belum melaksanakan sama sekali. Ini mohon kepada Bapak Ibu para eksaminator, karena ini adalah intisari dari pelaksanaan eksaminasi berada di tangan Bapak Ibu semua. Jadi Pak Dilak sangat berharap banyak kepada Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan eksaminasi ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita akan dapatkan hasil yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Seperti yang sampaikan Pak Dirjen tadi, untuk pemetaan, tujuannya itu adalah untuk pemetaan kemampuan tenaga teknis kita, baik hakim, ketua majlis, anggota majlis, kemudian kepanitraan, mulai dari panitra pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Jadi semuanya nanti akan kita publikasikan hasilnya. Apabila Bapak Ibu
menilainya dengan baik, maka hasilnya pasti akan baik dan akan menjadi dasar bagi Badilak dalam melakukan pengembangan kompetensi tenaga teknis kita. Di samping pengembangan kompetensi juga menjadi dasar untuk promosi. Ini yang paling penting. Kalau Bapak Ibu salah dalam mengambil keputusan, maka Badilak juga salah akan mempromosikan orang-orang yang tidak berkualitas. Oleh sebab ini merupakan pertaruhan kita. Oleh sebab itu kami yakin Bapak Ibu mempunyai persepsi yang sama untuk sama-sama bekerja sesuai dengan standar, ketentuan, peraturan perundangan yang telah berlaku baik dalam menilai bundel A maupun bundel B. Baik, silakan mohon izin untuk share screen untuk lanjut next. Ke halaman, baik, balik terus. Iya. Oke. Next, Mas. Lanjut. Terus. Oke. Kita langsung ke data saja. Lanjut. Next. Atau di sini saja. Bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan eksaminasi tentu saja kami yakin beberapa orang hakim tinggi Bapak Ibu yang ikut pada saat ini telah pernah mengikuti ataupun melaksanakan tugas sebagai hakim tinggi eksaminator sebelumnya. Jadi sudah ada yang kenal, sudah pernah melakukan, dan sebagian ada hakim-hakim tinggi baru yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syariah Aceh dan juga sudah ditetapkan oleh Bapak Dirjen. Oleh sebab itu karena ada yang baru, maka ini kita akan sampaikan lagi. Jadi sekaligus penyegaran ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah maupun yang baru akan tetap kita sampaikan. Ini dasar hukum sudah, terus ini juga sudah ada, dasar hukum surat terbaru dari Pak Dirjen tahun 2021. Tujuannya juga sudah sampaikan. Oke, sekarang ini pelaksanaan eksaminasi secara elektronik tahun 2020 ini dengan tahun 2021 kita kembangkan terus, kita sempurnakan terus. Kalau tahun 2020 belum ada database peserta yang terintegrasi di dalam aplikasi, yaitu kita sinkronisasi dengan SIKEP, tapi sekarang selain kita sinkronisasi juga sudah tersedia database-nya secara lengkap di dalam aplikasi di tahun 2021 ini. Kemudian tentang perkaranya, kalau dulu ditentukan oleh ditentukan oleh panitia pelaksana perkaranya, sekarang kita berikan kebebasan kepada Bapak Ibu peserta eksaminasi untuk memilih perkaranya yang terbaik. Pilih dulu perkara yang terbaik, kemudian diuploadkan ke dalam aplikasi eksaminasi dengan beberapa kriteria ketentuan yang sudah ditetapkan dalam juknis pelaksanaan eksaminasi. Yang pertama perkara ekonomi syariah, yang kedua perkara kewarisan, yang ketiga perkara harta bersama, yang keempat perkara cerai talak yang kumulasi dengan hak-hak istri pasca perceraian ataupun dengan harta bersama, kemudian cerai gugat kumulasi, berikutnya cerai talak dengan cerai gugat biasa, kemudian perkara-perkara lain yang sama dengan perkara perceraian itu seperti dispensasi kawin misalkan. Kemudian terakhir nanti perkara yang perkawinan first take, tetapi dengan catatan memang di sana di pengadilan itu tidak ada satupun perkara yang diperiksa secara kontradiktur gitu, atau kebetulan tidak diperiksa secara kontradiktur oleh majelisnya. Ini alternatif terakhir. Kemudian dapat kami sampaikan untuk penjelasan juknis itu kita sudah sosialisasikan di WA group. Kita juga bikin WA grup Telegram baik untuk para peserta maupun para eksaminator. Jadi sudah kita buat grup Telegram. Di sana bisa berkomunikasi. Di sana juga sudah dibuatkan channel khusus tentang video untuk mempelajari mekanisme penggunaan aplikasinya. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah bergabung ke Telegram bisa lihat videonya bagaimana cara masuk ke aplikasi untuk menggunakan user dan passwordnya,
kalau user passwordnya itu ternyata lupa, saya lupa ini user password saya yang lama karena saya ini adalah simulator yang sudah beberapa kali tetapi lupa. Itu di sana juga ada petunjuk bagaimana caranya untuk mengubah password dan username yang baru. Kemudian ada rekaman-rekaman di sana tentang sosialisasi pelaksanaan eksaminasi sebelumnya. Kemudian untuk peserta pada tahun 2021 ini kami laporkan kepada Bapak Dirjen lebih banyak dari tahapan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita mengacu kepada jumlah satker peradilan agama tingkat pertama sejumlah 412 peserta seluruh Indonesia. Jadi 1 orang per pengadilan. Mulai dari ketua, wakil ketua, C1, C2 dan seterusnya berurutan sesuai dengan keikutsertaannya sebelum. Apakah sudah pernah ikut atau belum, nanti kita terus secara bergelar gitu. Tetapi untuk tahun 2021 ini kita lakukan eksaminasi kepada hakim tingkat pertama yang usia 56 sampai 60 pangkat 4D minimal Pak Dirjen. Jadi tujuannya nanti akan kita lihat siapa di antara Bapak Ibu yang berkualitas hakim tingkat pertama itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk promosi hakim tinggi bagi pimpinan. Itu kami akan sampaikan kenapa ini kami lakukan, karena untuk promosi dan mutasi hakim tinggi salah satu persyaratan yang wajib diikuti menurut ketentuan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung adalah harus lulus eksaminasi. Jadi ini khusus kepada Bapak Ibu yang sudah berusia 56 sampai 60 pangkat 4D itu kita prioritaskan untuk ikut pada saat ini. Kemudian selain itu sebanyak 447 itu peserta eksaminasi dari 412 satker yang diwakili masing-masing 1 orang untuk mendapatkan nilai kinerja triwulan di tahap 3 tahun 2021. Karena salah satu aspek penilaian di kinerja triwulan kita adalah penilaian eksaminasi. Jadi seluruhnya ikut, nanti akan diambil nilai kinerja triwulan dari pelaksanaan eksaminasi tahap 2 tahun 2021 ini. Kemudian next ini database aplikasi eksaminasi. Kita sudah punya database peserta, database eksaminator, kemudian juga berkasnya sudah diupload sebanyak 677 berkas. Sebenarnya ada 678 peserta, tetapi 1 orang ternyata sakit dan tidak bisa ikut karena memang tidak pernah ikut dalam pelaksanaan sidang, Pak Dirjen. Jadi sakit. Ini persoalannya yang bersangkutan ternyata sakit dan tidak pernah sidang, tapi sudah hampir mendekati usia pensiun. Oleh sebab itu ya tidak apa-apa, ini kita ikutkan dan tidak kita ganti. Sampai saat ini itu sudah terlaksana sebanyak 1913 orang hakim tingkat pertama yang kita eksaminasi seluruh Indonesia. Masih tersisa sebanyak 850 orang lagi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, harapan Badilak nanti seluruh hakim itu akan dilaksanakan eksaminasi yang tersisa ini di tahap pertama tahun 2022. Apabila telah tereksaminasi seluruh hakim, maka secara nasional kita bisa petakan kemampuan tenaga teknis secara nasional seluruh hakim kita di tingkat pertama, mulai dari MS Aceh sampai ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura seluruh Indonesia. Apa saja yang kita petakan kemampuannya itu tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, ada 5 aspek yang kita nilai. Yang pertama kemampuan di bidang manajemen perkara, yang kedua penerapan hukum formilnya, yang ketiga penerapan hukum material, kemudian penerapan azas sederhana cepat biaya ringan, kemudian juga penerapan yang berikutnya yaitu manajemen perkara tadi ya, manajemen perkara, kemudian formil, material, azas sederhana cepat dan biaya ringan, munitasi dan pemberkasan. Nah, ini akan kita petakan seluruh Indonesia. Hasilnya itu menjadi dasar bagi kita nanti untuk pelaksanaan bintek-bintek di seluruh PTA. Seandainya PTA ini lemah di bidang hukum formil, berarti Bapak Ibu nanti harus lebih banyak melaksanakan bintek di bidang formil ini. Kalau di PTA ini ternyata di manajemen perkaranya ini lemah, di administrasi perkaranya,
ini di bidang teknis justisialnya, ini di bidang pemberkasan minutasinya. Jadi jelas apa yang harus kita benahi dalam kegiatan BINTEK. Kalau selama ini kita melaksanakan BINTEK ya terus menerus itu saja, tapi yang temuannya juga selalu berulang itu saja gitu. Jadi kita tidak punya pemetaan. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan eksaminasi ini. Setelah itu nanti kita akan bisa jadikan sebagai bahan untuk promosi dan mutasi bagi tenaga teknis kita. Beberapa permasalahan, next mungkin. Ya. Oke. Terus ini sudah ya. Ini. Sebelum masuk ke sini, ada beberapa permasalahan yang muncul, nanti sudah disampaikan Pak Dirjen dalam sambutannya. Kita sudah tetapkan jadwal pelaksanaan ini secara rigid ya untuk sampai akhir tahun nanti dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 21 Oktober. Jadi nanti sampai 21 Oktober akan berakhir pelaksanaan eksaminasi dan nanti ada proses pengecekan ulang oleh tim Badilak, tim panitia, kemudian pengumuman nanti jadi menjadi dasar untuk TPM gitu dan juga untuk dasar pelaksanaan BINTEK dan tahun 2022. Oleh sebab itu mohon kepada Bapak Ibu yang diamanahkan sebagai hakim tinggi eksaminator untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pada saat sudah berakhir ada beberapa yang tidak melaksanakan. Pak, kami dalam melaksanakan ini kami akan cuti dan sebagainya. Karena ini berbasis elektronik, itu bisa Bapak Ibu lakukan di mana saja dan juga tidak harus menggunakan, tidak hanya menggunakan laptop, tetapi sudah bisa menggunakan HP Android. Jadi sangat mudah sekali aplikasi kita ini. Nanti kalau Bapak coba, Ibu lihat nanti akan dijelaskan oleh secara rinci oleh Pak Amin, mulai dari proses masuk aplikasi, ini bagi khusus yang baru ya, mohon maaf bagi yang sudah pernah. Kemudian bagaimana menilai setiap dokumen. Pertama, dokumen yang bundel A, ada dua kategori penilaian dokumen ini. Pertama, ketersediaan dokumen, itu nilainya 0 dengan 20. Jadi ada nilai A tersedia, B tidak tersedia gitu. Misalkan ada enggak gugatan? Kalau ada berarti nilainya A, tersedia. Kalau tidak berarti nilainya B, berarti tidak tersedia. Nilainya 0 kalau tersedia. Selain ketersediaan, kita menilai validitas dari sisi formil dan materialnya. Apakah setiap dokumen itu sudah valid dalam memenuhi ketentuan formil dan material di dalam setiap dokumen itu. Kemudian keterkaitannya dengan pertimbangan hukum. Jadi itu ada apakah dipertimbangkan di dalam putusan atau tidak setiap dokumen itu. Nanti ada keterkaitannya. Jadi ada sistem penilaiannya 1, ada penilaian yang terbawah itu 1, kemudian di yang menengah itu adalah 15, yang kemudian yang tertinggi itu 20 untuk administrasi perkara. Jadi kalau yang administrasi itu 1, 15 dan 20 yang tertinggi. Kemudian untuk penilaian teknis justisial, putusan termasuk penerapan mengkonstituir, proses konstituir, proses konstatir, kualifisir, konstatir dan konstituir, itu nilainya paling tinggi Bapak Ibu di pertimbangan hukum. Nilai terendah itu 10, nilai menengah itu 40, tertingginya 60. Jadi ini sangat penting, ini nanti Bapak Ibu mencermati bagaimana hasil kerja dari setiap hakim itu, dari majelis hakim itu di dalam merumuskan putusan. Jadi ada perbedaan antara bobot di administrasi perkara dengan bobot di teknis justisial. Itu lebih tinggi yang teknis justisialnya. Kalau penilaian bobot untuk bundel A secara umum, secara keseluruhan itu 57%. Sedangkan putusan 43% bobot keseluruhan. Tetapi di dalam bundel A itu juga terdapat teknis justisial gitu. Jadi kalau kita total teknis justisial itu saja itu hampir mencapai 75% dan 25% untuk administrasinya.
Jadi di dalam model A itu selain masalah administrasi, formil materialnya juga masalah keterkaitan dengan pertimbangan hukum, nanti dipertimbangkan atau tidak itu sudah proporsional, yaitu memberikan bobot yang lebih tinggi kepada teknis justisialnya. Kemudian setiap dokumen ini nanti kita berikan kalau kualitas tadi bukan ketersediaan ada atau tidak, tapi kualitas nilainya itu ada 3 bagian, A, B, C. Kalau A itu nilai tertinggi, artinya dia valid, semua syarat formil materialnya terpenuhi, kemudian juga telah dipertimbangkan dalam putusan. B itu ada 1 atau 2 dokumen yang tidak terpenuhi, 1 dokumen yang tidak terpenuhi, B itu. C itu 2 dokumen tidak terpenuhi atau lebih. 2 dokumen, 2 persyaratan yang tidak terpenuhi, bukan dokumen, maaf. 2 persyaratan yang tidak terpenuhi. Misalkan 1 dokumen gugatan itu persyaratan formilnya, persyaratan materialnya, kemudian validitas data-data tanggalnya itu. Nah, itu kalau sudah terpenuhi semua itu A. Kalau B 1 yang tidak terpenuhi, C itu 2 atau lebih tidak terpenuhi, termasuk tidak terpenuhi semua gitu. Artinya tidak terpenuhi semua itu C nilainya. Kenapa kita bikin range yang sedemikian ketat Bapak Ibu? Tidak kita buat misalkan range-nya itu 10 misalkan, tergantung Bapak mau menilai 9, 8, 7. Itu agar deviasi penilaian antara satu hakim tinggi dengan hakim tinggi yang lain tidak terlalu jauh. Kemudian persepsi, karena itu menghindari adanya subjektivitas, persepsi antara satu hakim tinggi eksaminator dengan hakim tinggi eksaminator yang lain juga tidak terlalu jauh. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan nanti ketika sudah melihat berkas, berkasnya itu ada di sebelah kanan, menilai di sebelah kiri, nanti akan dijelaskan oleh Pak Amin dari segi teknis nanti. Nah, kita sudah buatkan standar seperti itu, standar normanya. Kenapa kita buat standar seperti itu? Karena kita ingin menyatukan pola seluruh Indonesia dalam pelaksanaan eksaminasi ini. Untuk problem kita selama ini sebelum kita memiliki aplikasi eksaminasi elektronik ini, seluruh pengadilan tinggi agama itu melaksanakan eksaminasi, tetapi tidak sama antara satu pengadilan tinggi dengan pengadilan tinggi yang lain. Ada yang memiliki pola yang berbeda, sehingga ketika kita akan petakan secara nasional, kita tidak punya database, kita tidak punya standar yang sama. Jadi ini luar biasa, kita bersyukur kita sudah di-launching oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung, Pak Dirjen telah menetapkan dengan SK. Ini aplikasi yang belum dimiliki oleh lingkungan peradilan lain, mungkin baru peradilan agama yang memiliki aplikasi ini. Kita miliki standar yang sama dengan pola yang sama, yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, dibikin nilai yang sama, standar yang sama. Sehingga dengan standar norma yang sama itu nanti kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabkannya pelaksanaan eksaminasi kita. Seperti itu. Berikutnya, untuk putusan itu memiliki jumlah yang lebih tinggi. Ini semuanya secara rinci nanti akan dijelaskan oleh Pak Amin, mulai dari putusan, kepala putusan, identitas putusan, kuasa hukum, kuasa insidentil, fakta persidangan, kesimpulan hakim, dan seterusnya ke bawah. Apa yang perlu kami jelaskan di sini, pada saat peserta mengupload berkas perkara yang akan dieksaminasi, setiap peserta itu wajib untuk memeriksa kelengkapan berkasnya Bapak Ibu, mulai dari gugatan sampai berita acara terakhir di bundel A itu. Mereka harus melakukan pengecekan dokumen. Kalau memang dokumennya ada, nanti dia dicek. Secara otomatis ada 33 dokumen dalam aplikasi ini dianggap ada semua. Jadi itu sudah kami jelaskan pada saat sosialisasi kepada peserta. Tetapi peserta nanti harus mencek apakah betul 33 dokumen itu tersedia di dalam berkas yang mereka akan nilai itu. Kalau tidak, maka dihilangkan checklistnya. Mereka bertugas menghilangkan checklistnya. Misalkan dalam perkara itu tidak ada kuasa hukum, sementara ketika di dalam aplikasi secara otomatis terisi ada, nanti dia tinggal hilangkan. Tujuannya apa? Kalau dia hilangkan, maka dalam
Ya. Tujuannya adalah agar pada saat penilaian nanti yang dokumen kuasa hukum itu tidak muncul, tidak bisa dilihat oleh eksaminator gitu. Nah, jadi kalau dia tidak checklist kuasa hukum itu, maka itu tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan kuasa hukum. Tetapi kalau dia lupa menghilangkan checklistnya, sementara di dalam berkas itu tidak ada kuasa hukum, maka itu risiko bagi yang bersangkutan. Itu sudah kami wanti-wanti betul, sudah kita ingatkan betul, tolong diperiksa berkasnya. Nah, nanti risiko. Kalau ternyata Bapak Ibu Hakim Tinggi menemukan ada pertanyaan yang berkenaan dengan dokumen, tetapi tidak ada di dalam berkas, itu terjadi karena pesertanya tidak cermat dalam memeriksa dokumen apa saja yang ada di dalam berkas perkaranya. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kami sebagai eksaminator? Itu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nilai itu C, nilai paling rendah C, tidak ada. Sehingga nanti hasil akhir itu akan menghitung ada dokumen tersebut. Misalkan dokumen yang ada hanya 12, yang real ini, berkas ini 12. Tetapi yang terchecklist ada 15. Artinya ada 3 dokumen yang tidak ditemukan di berkas, sehingga dinilai C. Hasil akhir nanti akan dibagi 15, bukan dibagi 12. Nah itu hasil akhirnya. Kenapa kita harus buat seperti itu? Supaya para peserta itu betul-betul hati-hati dalam memeriksa berkasnya, mengupload. Pada tahapan sebelumnya kita sudah buat yang sebaliknya. Artinya mereka checklist, kemudian secara default, secara otomatis sistem kita itu membuat tidak ada satupun dokumen, kecuali dokumen-dokumen yang wajib seperti gugatan, PMH, SKUM, PMH, PHS, penunjukan jurusita, berita acara sidang 1, misalkan seperti itu. Tapi tidak masuk masalah eksepsi, rekonvensi, intervensi, itu tidak masuk. Nah, dulu kita sudah pernah lakukan seperti itu, ternyata banyak yang tidak konsisten gitu, banyak permasalahan. Akhirnya pada tahapan saat ini kita ubah polanya. Bukan saat ini, sudah tahapan 1 2021 kita ubah polanya. Kita buat ada semua, mereka tinggal hilangkan. Yang tidak ada dihilangkan. Kalau memang betul tidak ada, maka ini akan dibagi sesuai dengan jumlah dokumen yang sebenarnya. Misalkan dari 33 itu ada 30 dokumen berkas perkaranya kewarisan yang kontradiktur misalkan. Ada 33, ada 30 dokumen. Maka hasil akhir dari jumlah keseluruhan nanti akan dibagi dengan 30, bukan 33. Secara real. Tetapi kalau hanya 25 yang ada mereka checklist 30, maka tetap dibagi 30. Itu risiko bagi peserta. Oleh sebab itu, mohon nanti Bapak Ibu juga cermat untuk memeriksa. Kalau ini tidak ada di dokumen, dokumen tetapi di checklist sehingga ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu dibuat saja nilainya C. Iya. Nanti akan kami identifikasi yang hal-hal yang seperti ini dari secara sistem nanti. Kemudian para peserta juga diminta untuk memilih sendiri berkas perkaranya. Sampai tahap ini kita masih menggunakan pola itu. Untuk perkara yang sudah dipilih, yang mereka buat ajukan, itu akan dibuat, kita lihat sinkronisasinya dengan SIPP. Apakah benar perkara ini perkara yang bersangkutan yang telah diputus dan telah BHT. Itu yang kita cek dari SIPP. Ternyata problemnya Bapak Ibu, banyak sekali pengadilan agama itu hakim-hakim, data-data hakim dalam di SPP itu tidak valid, terutama NIP para hakim. Ya, ini tolong nanti Bapak Ibu para pimpinan pengadilan tingkat banding mengingatkan kepada pengadilan agama di bawah di wilayah masing-masing agar memeriksa NIP para hakim yang ada di dalam aplikasi SIPP.
Karena di SIPP itu dientrikan itu akimnya dan NIP-nya. Nanti akan dilihat kecocokannya dengan SIKEP. Kemudian baru terintegrasi ke aplikasi eksaminasi kita. Apabila ini NIP-nya tidak valid, maka banyak kemarin kita temukan perkara yang diusulkan ini ternyata belum minutasi, belum BHT. Kenapa belum BHT? Ini belum dientrikan data BHT-nya. Ada lagi yang kosong, tidak ditemukan, ternyata NIP-nya salah gitu. Jadi karena sistem elektronik ini ketika dia terintegrasi, dia harus valid. Kalau salah satu tidak valid, maka tidak akan bisa terhubung ke aplikasi kita. Ini. Jadi ini problem kalau memang secara elektroniknya. Oleh sebab itu tingkat validitas data, entry data NIP oleh para peserta itu sangat penting. Ini bukan pekerjaan dari Bapak Ibu para eksaminator, mohon maaf, tapi kami menyampaikan problem yang muncul ya, yang kami rasakan pada saat kita melakukan eksaminasi secara elektronik ini. Berikutnya yang harus kita sepakati bersama adalah tentang teknis penilaian. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti sosialisasi dari tim teknis kami, ada Pak Aminuddin Harahap, ada beberapa teman lain nanti akan menjelaskan. Kalau ada keraguan dari Bapak Ibu tentang sistem penilaian, silakan ditanyakan kepada tim melalui aplikasi Telegram. Dan itu akan dirapatkan oleh tim Badilak, oleh panitia, disampaikan kepada penanggung jawab, dan ini saya sebagai penanggung jawab. Nanti kalau tidak bisa dijawab, kami akan sampaikan konsultasikan kepada Kamar Agama. Kenapa dikonsultasikan ke Kamar Agama? Karena memang ini penilaian terhadap teknis sosial dan administrasi secara sekaligus. Dan pembuatan aplikasi ini juga sudah hasil konsultasi Ditjen Badilak dengan Uldilak waktu itu. Kita menghadirkan seluruh hakim agung untuk merumuskan sistem penilaian ini. Sudah ditetapkan, kalau ternyata ada keraguan dan sebagainya nanti akan kita berikan jawaban. Artinya sepanjang pelaksanaan eksaminasi elektronik ini Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk bertanya, jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan tim, karena kita adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini bagian dari tim Badilak. Itu dalam pelaksanaan eksaminasi ini kita harus saling berkomunikasi dengan baik. Kalau ada yang persoalan yang tidak bisa kita pecahkan, nanti akan kita bawa ke pimpinan. Demikian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kebijakan dan sosialisasi secara umum tentang sistem penilaian. Oke, izin menyampaikan. Nah, jadi nanti silakan Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, langkah pertama adalah membuka aplikasinya. Nanti bisa diakses dari simtalak.badilak.net. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Jika Bapak dan Ibu merasa tidak pernah mengganti username ataupun passwordnya, silakan gunakan username passwordnya yang default kita buat, yang awal kita buat adalah usernya NIP dan password ini juga NIP. Nah, tetapi jika misalnya gagal login, ada password salah atau yang lain, silakan Bapak dan Ibu klik tombol reset password. Nah, tombol reset password ini di sini nanti silakan Bapak dan Ibu masukkan NIP dari Bapak dan Ibu sekalian, kemudian klik tombol reset password. Oke, nah kalau ini jawabannya, jadi gini. Ini aplikasinya akan untuk mereset password, dia membaca NIP yang tersedia pada aplikasi SIKEP. Nah, berhubung saat ini aplikasi SIKEP-nya juga sedang dalam perawatan, jadi mungkin bisa dikabarin ke panitia untuk nanti kita bantu resetkan secara manual seperti itu. Kalau memang SIKEP-nya masih bermasalah. Tapi kalau nanti SIKEP-nya sudah bisa, harusnya ketika Bapak dan Ibu ketik NIP Bapak dan Ibu Hakim Tinggi di sini, klik reset password, nanti aplikasi akan mengirimkan link untuk mereset password Bapak dan Ibu sekalian ke email Bapak dan Ibu yang tertera pada aplikasi SIKEP. Oke, kita lanjutkan. Setelah Bapak dan Ibu berhasil login,
Nah, akan muncul tampilan. Cuman mungkin berbeda. Ini karena kebetulan saya tampilannya sebagai Badilak. Cuma sebentar saya coba izin. Mungkin ada salah satu peserta yang saya pakai usernya di sini. Nah, ini misalnya kalau saya tidak salah ya hakim tinggi. Iya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan muncul ada menu di sini eksaminasi perkara. Nah, eksaminasi perkara di sini akan muncul nomor-nomor perkara yang menjadi beban Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi ada pertanyaan. Ini kok status nilainya berbeda-beda. Jumlahnya yang belum selesai ada yang seperti ini, ada yang 70, ada 61, ada 56, dan lain-lain. Kenapa? Karena angka ini adalah berdasarkan apa yang di checklist oleh peserta. Karena angka-angka tersebut adalah hasil dari checklist peserta. Sebentar, saya coba tunjukin simulasinya. Oh, sorry. Nah, ini contohnya misalnya. Jadi, kembali lagi, angka-angka ini adalah berpengaruh dari jumlah yang di checklist oleh peserta. Dan juga berpengaruh di sini sebenarnya. Yang nantinya akan Bapak dan Ibu Hakim Tinggi nilai. Misalnya, berkas perkara, surat gugatan. Nah, surat gugatannya seperti penjelasan Bapak Direktur tadi, bahwa surat gugatan bersifat wajib, maka ini tidak bisa dipilih oleh peserta. Nah, misal ini nih, contoh surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu bersifat opsional. Jadi, pilihan surat kuasa khusus ini adalah pilihan dari peserta yang menyatakan bahwa di perkara itu ada berkas surat kuasa khusus. Nah, silakan Bapak dan Ibu periksa surat kuasa khususnya di bundel A ataupun putusannya. Kalau sesuai dengan ini, silakan dipilih ya atau tidak, dan ini silakan dipilih A, B, atau C sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan di sini. Jadi misalnya kuasa hukumnya ada surat kuasa hukum dari pemohon atau penggugat kepada kuasa, kemudian kuasa advokat memiliki KTA, memiliki berita acara sumpah advokat dituangkan dalam berkas dan dipertimbangkan dalam putusan. Nah, kalau hal ini semua terpenuhi, silahkan Bapak dan Ibu pilih pilihan A. Namun jika salah satu tidak terpenuhi pada kriteria A ini, 5 poin ini silahkan dipilih nilai B, dan jika 2 atau lebih dari kriteria huruf A ini tidak terpenuhi, silahkan Bapak dan Ibu pilih nilai C. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, ketika diperiksa di bundel A misalnya ataupun di putusan, ternyata surat kuasa insidentilnya tidak ada, tapi ini kok muncul pertanyaannya. Nah, itu karena si peserta belum menghilangkan checklist dari surat kuasa insidentil. Dari diskusi kemarin dengan Pak Direktur, akhirnya di arahan Pak Direktur adalah kalau memang ada pertanyaannya tetapi dokumennya tidak tersedia, misalnya ini surat kuasa insidentil, ada pertanyaan tapi dokumennya tidak ada surat kuasa insidentil, silahkan dipilih nilai tidak, dan ini silahkan dipilih nilai C untuk pilihan yang A, B, dan C seperti itu. Nah, untuk dokumennya sendiri, Bapak dan Ibu bisa melihat dokumen yang sudah diupload oleh peserta pada di sebelah kanan ini, ada bundel A dan juga ada putusan. Nah, di sini mungkin izin ada sedikit perbedaan dari manual book yang nanti mungkin akan dibagikan oleh panitia. Kalau yang di manual book itu, ketika halaman dibuka, bundel A-nya langsung ditampilkan. Nah, karena satu dan lain hal, akhirnya kita rubah sedikit. Jadi,
bundel A-nya dan putusan tidak langsung ditampilkan, tapi ada tombol. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik tombolnya, baru dokumennya akan ditampilkan pada halaman ini. Itu saja. Tidak terlalu signifikan perbedaannya. Seperti itu. Untuk proses ini, untuk Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, sebenarnya hanya itu saja. Jadi, pilihannya seperti tadi, hanya memilih ini, apakah ada dan tidak tersedia dari sisi aplikasi. Dari sisi dokumennya, kalau ada silih pilih ya, dan untuk pilihan A, B, C, dan ini, A, B, C, A, dan B, dan C, ada guidance-nya di sini. Silakan Bapak dan Ibu ikutin guidance-nya yang ada di sebelah kanan ini, sebagai kriteria penilaiannya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, nantinya jika Bapak dan Ibu sudah selesai semua unsur penilaiannya, maka di sini akan berubah, ada tulisan sudah selesai. Nah, kalau misalnya masih ada yang belum selesai, akan ada dijelaskan seperti ini, ada 70 poin penilaian yang belum selesai, ada 61 poin penilaian yang belum selesai. Dan yang belum selesai, supaya nanti tidak susah, ini ditandain warna kuning ini. Kalau sudah selesai, harusnya tidak ada warna kuning ini, seperti itu. Dan satu lagi, nah, yang ini untuk yang lampau-lampau ini mungkin ini kebetulan Hakim Tinggi Eksaminator sudah tidak ikut sebagai peserta lagi. Jadi nanti mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah pernah menjadi Hakim Tinggi Eksaminator, dan arti kata ini bukan sebagai eksaminator yang pertama, jadi nanti akan ada yang berwarna kuning seperti ini tadi. Nah, di sini listnya masih sebagai warna kuning, dan di sini listnya warna biru. Yang warna biru ini adalah kegiatan eksaminasi pada jadwal sebelumnya, sedangkan yang masih berwarna kuning ini adalah jadwal eksaminasi yang pada saat ini, seperti itu. Oke, mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Kasubdit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.